Eksekusi lahan di Sidoarjo ricuh, satu polisi terluka. Pemkot Surabaya meresmikan parkir gratis di toko modern. Jabal Rahmah, bukit pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita pertama dari Surabaya. Eksekusi pengosongan sebuah rumah di Jalan Dr. Sutomo, Surabaya berlangsung ricuh. Massa ormas yang mencoba menghadang jalannya eksekusi dibubarkan polisi. Pengadilan Negeri Surabaya melakukan eksekusi pengosongan sebuah rumah di Jalan Dr. Sutomo, Surabaya. Proses eksekusi dihadang massa ormas yang membakar ranting pohon di tengah jalan dan menyalakan petasan. Suasana semakin memanas saat tim juru sita Pengadilan Negeri Surabaya tiba di lokasi. Polisi yang melakukan pengamanan membubarkan paksa massa ormas yang menghadang di depan rumah. Kuasa hukum pemohon mengaku bahwa kliennya telah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya dan memiliki dokumen yang lengkap terkait rumah. Kericuhan diredakan setelah polisi membubarkan kerumunan massa dari depan rumah. Tim jurusita juga mengosongkan rumah menggunakan armada truk setelah situasi kondusif. Untuk amar putusan yang dibacakan tadi seperti apa, Pak? Amar putusannya terkait menghukum untuk mengosongkan pasti. Pak, dokumen yang dimiliki oleh pihak pemohon eksekusi ini apa sehingga memenangkan gugatan? Kita sudah sampaikan ke Kompas yang dulu hampir sama dan pasti itu valid. Ya, apa itu, Pak? Ya, apa itu? Mungkin bisa disebutkan. Kemudian ikatan jual beli, tahapan-tahapan yang sesuai prosedural sudah kita penuhi semua dan ada lengkap. Dan itu sudah dinilai dan diperiksa oleh pengadilan dan diputus semua tingkat proyek. Dari tingkat pertama, banding, kasasi, sampai PK. Eksekusi lahan dengan luas total 9 hektar di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo ricuh. Masa dari pihak termohon menolak aparat gabungan mengeksekusi lahan. Satu polisi terluka pada bagian kepala dalam peristiwa ini. Situasi mulai memanas saat aparat gabungan berusaha menerobos barikade jalan yang dilakukan oleh massa termohon. Barikade dilakukan di jalan menuju lahan yang dieksekusi seluas 9 hektar di Desa Tambak Oso, Waru, Sidoarjo. Adu mulut dan saling dorong dengan massa tak terhindarkan saat anggota kepolisian dan TNI berhasil mengelabui massa dengan menyusuri jalan setapak menuju lokasi lahan eksekusi. Satu polisi terjatuh dari sepeda motor dan terluka pada bagian kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Eksekusi untuk ketiga kalinya ini akhirnya tetap dilakukan meski aparat gabungan dari harus melalui jalan memutar untuk dapat menuju objek lahan yang dieksekusi. Perkara itu hamparan dimanapun objek itu masuk dalam wilayah sesuai sertifikat itu dimanapun bisa baca, mau di pojok, mau di kanan, mau di mana silakan. Ya, itu karena sudah sita eksekusi. Ya, tidak harus baca di depan ini pintu yang dibakar ini, yang tempat bakar ban di sini. Ini rumah. Ya, ini warung-warung di sini. Mau baca di sini boleh, mau baca di sini boleh. Mau baca ini buka sen boleh. Pokoknya ini kan ada tanah kita. Ini di luar ini masih ada tanah ini, jalan ini. Karena tidak bisa karena paving, tidak bisa di apa? Karena ada tanah di sinilah tiang-tiang seng itu. Sejumlah mahasiswa di Blitar sempat ditangkap pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres saat kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka ditangkap setelah mencoba membentangkan poster saat Wapres melintas. Dalam video amatir ini, 3 mahasiswa ditangkap Pas Pampres di kawasan Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.
Petugas juga sempat menyita sejumlah poster yang dibentangkan para mahasiswa saat Wapres Gibran melintas. Peristiwa itu terjadi saat rombongan Wapres Gibran Raka Buming Raka melintas di Jalan Kalimantan, Kota Blitar, menuju rumah makan. Setibanya di lokasi, para mahasiswa itu membentangkan sejumlah poster. Pas Pampres yang berjaga langsung menghalau aksi mereka. Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi hal yang tidak diinginkan. Para mahasiswa tersebut saat ini sudah dibebaskan dan diperbolehkan pulang. Wakil Presiden mau mengarah ke rumah makan Bu Mami, tiba-tiba ada 3 orang yang mau menerobos barisan itu, sehingga dari pengamanan untuk diinggirkan supaya jangan sampai menerobos rombongan itu. Itu dipinggirkan karena sebab menghalangi jalan atau memang mahasiswa itu membawa poster gitu? Ya, informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga dihalau untuk diinggirkan. Gitu ya, sekarang ya sudah dipulang, cuma hanya dihalau aja, suruh minggir saja. Pemkot Surabaya mewajibkan pemilik toko modern menggratiskan konsumen parkir saat berbelanja di toko modern. Konsumen tak perlu memberikan uang parkir kepada juru parkir jukir resmi. Untuk menyelesaikan permasalahan parkir di kota Surabaya, Wali Kota RI bertemu Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo Jawa Timur dan Surabaya. Berpedoman pada Peraturan Daerah Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan parkir. RI mengingatkan sejumlah kewajiban kepada pemilik toko modern, yaitu wajib menyediakan lahan parkir, merekrut juru parkir resmi, hingga membayar pajak parkir sebesar 10% dari estimasi pendapatan parkir selama sebulan. Pemilik toko modern juga wajib menyediakan pegawai. 60% diantaranya ber-KTP Surabaya. Konsumen toko modern tidak perlu memberikan tips atau uang parkir kepada jukir. Pajak parkir itu adalah 10% yang diberikan kepada kita. Nilainya kecil, 175.000. Di dalam undang-undang itu dibunyikan, maka dibayarkan berdasarkan jumlah kendaraan. Nomor 2, kalau dia ditarik gratis, maka dia berdasarkan terkait dengan apa yang dibeli. Ini yang kita bahas, jadi kecil. Nah, ketika besarnya itu kembali kemana? Ke tempatnya orang yang menyediakan parkir gratis tadi, maka di situ seyogianya ada orang yang bekerja untuk mereka dari KTP Surabaya. Sesuai dengan arahan Pak Wali dan izin pengelolaan parkir sudah keluar dan komitmen toko segel kita sudah dibuka, semua untuk toko modern yang ada di Surabaya resmi sudah ada petugas parkirnya. Dan teman-teman konsumen yang mau belanja ke toko kami tidak perlu khawatir atas biaya itu. Minta tolong dibantu saling menjaga teman-teman konsumen yang ada di wilayah kota Surabaya ketika ada jukir yang masih menerima pungutan ataupun teman-teman konsumen menarik ataupun sukarelawan, lebih baik jangan, karena budaya gratis itu tetap akan ada di toko minimarket kami. Pemkot Surabaya memberikan kesempatan pelaku UMKM ber-KTP Surabaya membuka stand usaha di lahan toko modern. Pemkot juga membantu pengadaan air dan listrik untuk kebutuhan UMKM. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberi kesempatan pelaku UMKM berjualan di lahan parkir toko modern secara gratis. Syaratnya pelaku UMKM adalah warga Kota Surabaya yang sudah terdaftar di kelurahan maupun kecamatan. Diutamakan bagi UMKM yang masih berkembang dan membutuhkan stand usaha. Tidak hanya itu, Pemkot Surabaya juga akan membantu listrik dan air bagi pelaku UMKM ber-KTP Surabaya yang membuka stand di lahan toko modern. Program ini bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan UMKM Kota Surabaya. UMKM juga nggak bisa ditentukan mereka sendiri, tapi UMKM yang ditentukan oleh dari kelurahan dan kecamatan yang terdaftar di sana. Dicari UMKM yang kehidupannya paling minim kehidupannya. Maksudnya apa ya? Kehidupannya masih seperti itulah, nggak saya ngomong. Ya itulah yang kita berikan kesempatan gratis. Pemerintah kota hadir dengan memberikan token. Pemerintah kota hadir dengan memberikan air. Mereka membayar seperti SWK. Jadi seperti SWK tapi di parkiran toko modern. Tapi nggak bisa semuanya dipenuhi. Makanya toko modern tidak bisa juga memenuhi semuanya. Sehingga apa?
sing bertanggung jawab lurah ambek camat, sopo sing miskin nang kono sing paling nemen UMKM diberikan gratis di sana, terus lek gak cukup gone ternyata temen akhirnya cuma 3 diundi. Kayak menjadi netral. Saudara, keterbatasan lahan ternyata tidak menyurutkan niat warga Kota Malang untuk membudidayakan ikan lele. Dengan sistem bioflok, peternak lele ini mampu memasok ikan lele segar ke pasar Kota Malang bahkan hingga pasar mancanegara. Bukan kolam tanah, melainkan kolam terpal yang digunakan oleh Aji, salah satu peternak lele di Kota Malang. Kolam lele ini berada di kawasan Balai Arjosari, Kota Malang. Berada di sebelah jalur kereta api, Aji memiliki 140 kolam lele berbagai ukuran dengan sistem bioflok. Sistem bioflok ini menurut Aji menjadi teknik yang tepat untuk mengembangkan lele di kawasan perkotaan yang tidak memiliki banyak lahan, karena lokasi yang sempit bisa mendapat hasil maksimal. Dalam satu kolam diameter 5 meter bisa diisi 12.000 benih ikan lele dengan hasil panen hingga 1 ton. Menurut Aji, masa panen ikan lele 3 bulan. Hal ini berbeda dengan ikan air tawar lain yang bisa mencapai 8 bulan bahkan 1 tahun. Serapan pasar untuk ikan lele juga masih terbuka lebar. Setiap harinya, Aji menyiapkan 225 kg ikan lele untuk kebutuhan pasar lokal. Tak hanya pasar lokal, lele hasil budidaya warga Malang ini juga tembus hingga Korea dan Belanda. Ini udah bioflok. Jadi mengapa pakai bioflok? Karena tempat kita tambah-tambah di Kota Malang itu kan kekurangan tempat dibandingkan dengan Tulungagung. Kita kan lahannya masih luas. Ya, sedangkan kita waktu itu gimana dengan lahan yang sempit tetapi produksinya bisa maksimal. Kesuksesan Aji dalam beternak lele juga memancing orang lain untuk terjun di peternakan lele. Salah satunya adalah Beni, anggota DPRD NTT yang memilih belajar tentang ternak lele dengan sistem bioflok di Kota Malang. Nantinya ilmu yang ia dapat akan ditularkan pada warga di NTT. Tangan saya ke sini kebetulan ke Malang, mampir ke tempat Pak Aji lagi. Ini kan pengembangannya sudah bagus dan banyak masukan ilmu-ilmu baru lagi. Yang nantinya setelah dari sini saya akan kembangkan lagi di tempat saya untuk masyarakat. Nah, banyak ilmu berkaitan dengan pakan, pola pemeliharaan dan sistem yang diterapkan. Dengan harga Rp19.000 per kilogram dari peternak, peluang budidaya lele sistem bioflok ini cukup menjanjikan jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Menurut Aji, dirinya kini juga mulai membuka jalan untuk membuat olahan makanan berbahan dasar ikan lele. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Jemaah haji kehilangan paspor akan mendapat SPLP. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, menyampaikan kritik dan aspirasi tak harus turun ke jalan untuk berdemo. Seperti yang dilakukan mahasiswa Universitas Kristen Petra Surabaya. Mereka menyalurkan kritik sosial terkait dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan nikel di Raja Ampat melalui lukisan dengan media payung kertas. Mahasiswa hingga dosen desain interior Universitas UK Petra Surabaya ini antusias melukis seragam panorama keindahan alam Nusantara yang salah satunya mengangkat kritik sosial. Kritik tersebut terkait tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Goresan warna yang membentuk lukisan 2 dimensi dalam media payung kertas ini menggambarkan indahnya kekayaan alam dan budaya Indonesia. Namun kini alam dan ekosistem itu rusak akibat aktivitas penambangan. Kritik sosial lewat melukis menggunakan media payung kertas ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi selain dengan cara demonstrasi turun ke jalan. Sebagai akademisi itu berpesan gitu ya supaya selamatkanlah Raja Ampat gitu ya. Apapun mungkin mereka memang nikel itu penting atau apa, tapi tetap harus memikirkan dari segi
keselamatan lingkungan gitu ya. Itu yang penting. Nah, ini kami membuat Save Raja Ampat ya. Jadi tak payung ini satunya tuh penghancuran, bagaimana tuh Raja Ampat hancur, yang satunya lagi istilahnya kita coba mengeksplor tentang budaya laut yang memang sangat terkenal di Raja Ampat. Payung lukis kritik sosial tersebut dipamerkan dalam pameran tugas akhir mahasiswa desain interior Universitas Kristen Petra bersama ratusan karya mahasiswa menarik lainnya berkonsep 2 dan 3 dimensi dengan beragam hasil dan jenis karya. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengembangkan terapi kanker boron neutron capture therapy BNCT. Pengobatan kanker ini dinilai lebih efektif, efisien karena hanya menyerang sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Dalam kegiatan Studium General Fakultas Kedokteran UNUSA, peneliti BRIN Yohanes Sarjono menjelaskan boron neutron capture therapy BNCT merupakan terapi kanker berbasis partikel berat yang memiliki keunggulan signifikan dibanding terapi konvensional. Salah satu keunggulan utama BNCT adalah pasien tidak perlu menjalani terapi berulang, seperti pada terapi sinar X atau direct electron. Terapi BNCT bersifat targeting cell atau hanya menyerang sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Itu adalah terapi kanker yang berbasis partikel berat. Bayangkan, kalau tadi itu yang ringan itu hanya elektron dan sinar X, sekarang kita pakai helium. Pak Rektor tadi udah mendiko. Akibat dari penembakan antara boron 10 dengan neutron. Terwalah alfa. Helium memiliki nomor atom sebesar 2, nomor masanya 4. Nah, itu adalah kalau dihitung sudah 40.000 kalinya masanya daripada yang elektron. Kedepan UNUSA ikut terlibat dalam riset ini. Diharapkan UNUSA atau rumah sakit yang menjadi rumah sakit pendidikan UNUSA dapat menjadi yang pertama mengimplementasikan terapi ini. Bisa dibilang masa depan terapi kanker dengan radioterapi ya berbasis BNCT, boron neutron capture terapi, satu metode baru penyembuhan kanker dengan memanfaatkan radioterapi. Ada reaksi nuklir, ada boron 10 yang ditanam terlebih dahulu di sel kanker, targeted cell. Selain itu, terapi kanker boron neutron capture therapy BNCT ini memiliki efek samping lebih kecil dibanding terapi kanker konvensional. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. PPIH Arab Saudi dan KJRI akan menerbitkan SPLP atau Surat Perjalanan Laksana Paspor bagi jemaah yang kehilangan paspor saat akan terbang ke tanah air. Selain membantu penerbitan surat pengganti paspor, PPIH Arab Saudi juga memfasilitasi jemaah yang akan mempercepat kepulangannya dengan alasan kesehatan dan tugas dinas. Berikut laporan Melvia Mayfitri dari Jeddah, Arab Saudi. Saudara, jamaah haji yang akan kembali ke Tanah Suci diminta untuk kembali mengecek barang-barang bawaannya dan tidak melebihi barang bawaan kabin sebanyak 7 kg per jamaah atau dengan ukuran koper kabin yang sudah disediakan sejak dari awal keberangkatan di tanah air itu bisa dibawa kembali oleh jamaah untuk kepulangan ke tanah air. Pada saat di terminal atau di pavilion sebelum masuk boarding ke dalam pesawat dan pemeriksaan X-ray, petugas haji akan membantu jamaah untuk merapikan atau mengecek kembali barang-barang bawaannya. Selain barang-barang bawaan yang harus diperhatikan oleh jamaah adalah bagi mereka yang menggunakan SPLP atau Surat Perjalanan Laksana Paspor, di mana jamaah yang mungkin ada merasa kehilangan atau belum mendapatkan paspornya dari syarikah harus melapor kepada petugas haji, baik itu di Bandara Jeddah ataupun di Bandara Madinah nantinya. Mereka bisa mengurus SPLP sebagai surat pengganti paspor sementara untuk memudahkan mereka pada saat pemeriksaan atau imigrasi di Bandara di Jeddah, Madinah ataupun pada saat nanti
di tanah air. Tapi setibanya di tanah air, jamaah yang menggunakan SPLP harus segera membuat surat keterangan hilang dan juga mengatur atau juga membuat kembali paspor penggantinya. Kami juga menyampaikan kepada jamaah yang memakai SPLP sebagai pengganti paspor yang belum ditemukan, pada saat jamaah tiba di Bandara Jeddah maupun di Bandara Madinah nantinya, jamaah agar segera melaporkan kepada petugas haji untuk proses persetujuan pemulangan dari Kementerian Haji Arab Saudi. Prosesnya tidak sulit, tapi jamaah harus dibawa ke kantor Kementerian Haji, lalu SPLP-nya ditandatangani dan distempel oleh Kementerian Haji dan Wukala, sehingga proses-proses berikutnya nanti bisa lebih mudah, terutama proses keimigrasian dan proses check-in atau boarding-nya. Hal lain yang menjadi prioritas atau juga menjadi concern untuk jamaah yang akan pulang ke tanah air adalah mereka yang melakukan program tanazul atau mutasi kloter, di mana petugas haji di Bandara Jeddah maupun nanti di Bandara Madinah memfasilitasi bagi jamaah yang akan melaksanakan tanazul dan mereka bisa melaksanakan percepatan atau permohonan pindah kloter penerbangan dengan alasan menderita sakit tertentu yang membutuhkan keterangan atau juga penindakan lebih lanjut, serta mereka dengan tujuan atau juga tugas dinas yang sudah menunggu saat mereka tiba di tanah air. Dan seluruh jamaah yang ingin melaksanakan program tanazul harus melapor dan mengajukan diri dengan surat keterangan resmi sehingga mereka bisa melakukan percepatan atau pemindahan kloter atau juga jadwal penerbangan dari jadwal mereka sebelumnya. Melvia Fitri, Kompas TV, Jeddah, Arab Saudi. Beragam wisata religi dikunjungi jemaah haji tak terkecuali Jabal Rahmah. Bukit Kasih Sayang ini merupakan tempat Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali setelah diturunkan dari surga. Di tengah hamparan padang Arafah yang luas dan membisu, sebuah bukit kecil menjulang penuh makna. Jabal Rahmah atau Bukit Cinta dan Kasih Sayang, tempat Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali usai terpisah panjang setelah turun dari surga. Tiap musim haji, Jabal Rahmah tak pernah sepi dari langkah-langkah penuh harap dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Para jemaah mendaki puncaknya di bawah terik matahari demi melangitkan doa tentang jodoh, keluarga, dan cinta yang diridhoi Tuhan. Di sekitar Jabal Rahmah terdapat penjual sukunir, tasbih, dan air mineral, menambah suasana yang ramai namun hikmat. Kendati demikian, nuansa spiritual masih terjaga. Inilah momen di mana setiap langkah, nafas, dan pandangan membawa renungan mendalam tentang arti pertemuan dan pengampunan. Nah, ini rata-rata jamaah haji. Ini kalau di Jabal Rahmah ini kenamakan juga Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Jadi rata-rata pada memanjatkan doa di sini untuk yang anaknya yang belum dapat jodoh itu agar segera dapat jodoh gitu. Dekat di sini ya di Jabal Rahmah ini. Yang berjodoh ya agar abadi dosanya ya. Ziarah ke Jabal Rahmah menjadi simbol perjalanan batin dalam mencari cinta dan ridho Tuhan. Tak sekadar mengunjungi sebuah tempat bersejarah, namun juga meneguhkan niat untuk mencintai dengan tulus, menjaga janji, dan menyatukan hati dalam doa. Tempat di belakang saya ini adalah Jabal Rahmah, yaitu Bukit Kasih Sayang, di mana lokasi ini adalah lokasi pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa untuk pertama kalinya setelah diturunkan ke bumi, dan ini juga tempat diturunkannya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar wisata religi atau menziarahi sebagai bentuk napaktilas Nabi Adam, di sini juga diingatkan bahwa terselip pesan abadi bahwa cinta itu berdasarkan dari doa, harapan, dan pertemuan yang diberkahi. Oleh karena itu terjalnya dan panasnya terik Jabal Rahmah ini menyimpan harapan bagi jamaah haji ke sini untuk memanjatkan doa untuk kelangsungan bersama pasangan, dan tentunya terus berharap cinta terhadap sesama dan Sang Pencipta. Aji Fardiansa, Kompas TV, Makkah, Arab Saudi.
Mencicipi kuliner khas Malang, orem-orem akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, berkunjung ke kota Malang tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas Malang, yakni orem-orem. Irisan ketupat disiram kuah rempah dengan tempe itu menjadi salah satu kuliner khas kota Malang yang bertahan hingga sekarang. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Salah satu warung orem-orem yang tak pernah sepi pengunjung adalah warung yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Malang. Buka mulai pagi, warung orem-orem ini menjadi pilihan warga untuk sarapan pagi. Satu porsi orem-orem berisi irisan ketupat ditambah kuah kaya rempah berisi tempe. Pembeli juga bisa menambahkan lauk. Ada beberapa pilihan seperti ayam, telur, perkedel, dan tempe mendol. Kuah kaya rempah dan tempe menjadi ciri khas kuliner orem-orem ini. Di warung orem-orem Abah Syahri, resep pilihan tetap dipertahankan sejak tahun 1970. Bahkan cara memasak dengan menggunakan arang juga masih dilakukan. Bahtiar, penjual orem-orem bilang, awalnya orang tua berjualan orem-orem menggunakan gerobak keliling. Namun sekitar tahun 80-an, ayah Bahtiar memilih membuka warung di Jalan Gatot Subroto hingga sekarang. Bisnisnya sih awalnya ya keliling pasar-pasar. Awalnya kan comboran itu yang utama. Dari kakak ipar terus apa belum cabang sih. Turun lagi? Iya turun. Resepnya. Dari itu aja rempah-rempah itu. Sementara itu, rasa otentik dari rempah dan tempe khas Malang menjadi alasan penikmat orem-orem kembali ke warung ini. Menurut pembeli, orem-orem ini memiliki rasa yang unik yang tak kalah dengan kuliner lainnya. Saya sih belum lama ya Mas ya, cuman saya itu sering lewat itu, kok mesti saya lihat sini mesti rame terus, jadi saya itu penasaran gitu loh. Ya ada beberapa kali lah saya beli, cuman memang rasanya enak. Satu porsi orem-orem ini dijual Rp10.000 hingga Rp15.000 tergantung lauk yang dipilih. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.